Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, baik. Duduk siap, dan lapor tingkat 2 siap menerima materi yang tidak. Laporan diterima, kembali berdua sebelum kita mulai pelajaran. Laksanakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat pagi. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Siap, ada. Ya, siapa yang tidak masuk? Siap, Waltrian. Siapa lagi? Siap, Juliana. Oke, Ibu kemarin kasih ingat bawa HP ya. Semua bawa HP? Siap. Oke, silakan angkat HP kalian dan buku catatan matematika. Sudah? Siap. Tasnya semua dikasih rapi, masukkan di tempat tas di bawah kursi kalian. Kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, berbicara tentang barisan, Ibu mau tanya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, kegiatan apa saja yang membentuk pola barisan? Misalkan, setiap pagi, jam berapa kamu apel? Siap, jam 7. Oke, di apel itu kalian membentuk barisan atau tidak? Siap, bentuk. Membentuk pola barisan tak? Siap, bentuk. Membentuk ya? Siap. Oke, itu merupakan salah satu kegiatan sehari-hari yang bisa terlihat dalam barisan. Aku mau tanya-tanya dulu tentang pola bilangan. Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Pola bilangan? Ya, silakan. Denny? Setiap pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang Ya. dapat membentuk pola tertentu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Denny. Kalau barisan bilangan, ada yang masih ingat? Pengertian barisan? Oke, silakan Fabian. Barisan bilangan adalah Suaranya keras sedikit nak? barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang dibentuk menurut pola bilangan suatu aturan tertentu. Oke, sekarang kalau ibu punya bilangan 2, 4, 6, 8, itu membentuk pola bilangan enggak? Siap, Membentuk pola bilangan apa itu? Siap, Pola bilangan apa? Oke, coba satu orang sampaikan kira-kira pengertian pola bilangan genap itu yang bagaimana? Ya, Marcel. Setiap pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Jenis-jenis pola bilangan masih ingat? Siap. Oke, pola bilangan apa saja itu? Siap, segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Fibonacci, apa lagi? Nah, berarti kalian masih ingat ya? Nah, berbicara tentang barisan dan deret aritmetika ini, apakah barisan dan deret aritmetika ini mempunyai kegunaan atau manfaat dalam kehidupan kita? Siap, punya. Pasti punya, Siap. ya? Siap. Pasti mempunyai manfaat untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu ibu ajak kalian untuk mencari manfaat barisan dan deret aritmetika. Banyak manfaat mempelajari barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling sederhana yaitu menghitung biaya parkir. Manfaat selanjutnya, ketika ingin membuka usaha, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kita hadapi.
dengan menggunakan barisan dan deret aritmetika. Manfaat selanjutnya yaitu menghitung pertumbuhan. Contohnya, menghitung pertumbuhan penduduk atau menghitung pertumbuhan suatu tanaman. Kita juga bisa menghitung penyusutan harga barang dengan menggunakan barisan dan deret aritmetika. Itu adalah video tentang bagaimana kita menggunakan barisan dan deret aritmetika ini untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan nyata kita ya. Dari video tadi, kira-kira yang bisa kalian temui dalam keseharian kalian itu seperti apa? Bayar parkir tentunya ya. Sehingga kalian harus bisa memperhatikan baik materi hari ini, sehingga kalau kalian mendapatkan masalah-masalah seperti tadi bisa kalian gunakan aturan barisan dan deret aritmetika ini untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke, untuk itu hari ini kita punya tujuan pembelajaran adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, kalian bisa menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Setelah kalian bisa menganalisis masalah kontekstual tadi, maka kalian diminta untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika dengan benar sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kalian. Artinya apa? Setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, Ibu harapkan buat tujuan ini bisa tercapai. Ya, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dengan menggunakan aturan barisan dan deret aritmetika. Nah, selanjutnya Ibu akan menilai supaya Ibu bisa tahu bahwa kalian sudah bisa ya mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan melakukan penilaian dengan penilaian sikap. Habis itu penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap ini nanti sikap apa saja yang kalian tunjukkan di dalam kelas, Ibu akan mengobservasi dan mengisi pada lembar observasi. Nah, keterampilan ini pada saat kalian menyelesaikan masalah dalam kelompok sampai nanti pada presentasi. Nah, setelah presentasi selesai itu, kita di akhir nanti kalian ada post-test sekitar 2 atau sampai 3 nomor. Seperti itu ya aturan untuk penilaiannya. Kemudian alur pelaksanaan pembelajaran. Nanti setelah ini menyelesaikan permasalahan yang ada nanti ditampilkan. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil kalian di depannya. Nah, pada akhir nanti ada post-test. Angkat HP kalian. Kita akan melakukan pretest ya. Dengan menggunakan media kahon. Oke, Ibu akan bagikan linknya di grup. Jadi nanti kalian membaca soalnya di PowerPoint ya. Yang ditampilkan nanti kalian menjawabnya karena di situ tampilannya hanya berupa warna atau kotak atau segitiga gitu ya. Nanti kalian membaca soalnya di depan, baru nanti kalian pilih jawabannya yang benar. Oke. Siapa yang paling tercepat nilainya yang paling tinggi? Ya. Nah, kita mulai ya. Ya. Kita poin tertinggi ada di partian ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikut. Sekarang Alexandria sudah memimpin untuk sementara. Iya, selesai. Mari kita lihat kira-kira siapa yang menduduki peringkat tertinggi. Nah, peringkat 3 adalah Budi Ardiansyah. Tepuk tangan untuk Budi. Peringkat 2 adalah Alexandria dan peringkat 1 adalah Triana. Akan menunjukkan satu video dulu. Kalian simak baik-baik videonya.
Ada seorang anak bernama Didimus. Ia bersama keluarganya tinggal di daerah pegunungan Papua yang sangat asri dan indah. Didimus setia menemani ibunya membuat noken dari kulit kayu untuk dijual sebagai penghasilan mereka setiap hari. Saat mereka keliling untuk berjualan noken, mereka bertemu dengan seorang pengusaha dari kota Jayapura. Noken buatan Didimus dan ibunya sangat bervariasi, sangat unik dan kualitasnya sangat bagus. Sehingga pengusaha toko oleh-oleh itu tertarik untuk membeli noken buatan Didimus dan ibunya untuk dijual di kota Jayapura. Pada bulan pertama, pengusaha toko oleh-oleh itu meminta Didimus dan ibunya untuk memproduksi 80 noken dengan berbagai variasi. Karena banyak konsumen yang tertarik, maka setiap bulan produksi noken mengalami pertambahan tetap sebanyak 15 noken. Berapa banyak noken yang diproduksi Didimus dan ibunya pada tahun pertama? Dapatkah kalian membantu Didimus dan ibunya untuk menghitung berapa banyak noken yang diproduksi mereka pada tahun pertama? Masalah ini nanti kalian selesaikan dalam kelompok. Sekarang ibu minta dengan tertib kalian duduk di dalam kelompok seperti yang ibu sudah bagikan. Oke, silakan. Ibu bagikan link bahan ajar dan SKPD ke grup. Oke, kalian literasi dulu bahan ajarnya. Sementara kalian literasi, ibu membagikan LKPD untuk satu kelompok, satu LKPD nanti diselesaikan. Ya, sekarang kalian silakan berdiskusi dengan teman kalian dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang ada. Jika ada kesulitan, nanti bertanya ke ibu ya. Satu orang jadi sekretaris untuk menulis. Lalu semua berpikir kira-kira untuk menyelesaikan LKPD ini kita harus bagaimana, seperti apa. Oke, kelompok sini. Aman? Kelompok sini aman? Ini kan narasinya ya, kalian baca semangat. Ini tadi masalah yang dipermasalahkan ini yang tadi kita tampilkan di video tadi ya. Banyak kan pertanyaan, berarti ada pakai tanya apa kan ada. Jadi tulislah apa yang ditanyakan dari permasalahan. Yang ditanyakan yang mana? Kata tanya yang di situ yang mana? Nah, berarti ya bisa ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kami bisa beri.
Kalau ada kendala kalian lihat bahan ajarnya itu tadi yang tadi itu baju tadi itu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan. Jadi kan setiap ini, jadi kan kalian dari atas masuk ke satu, berarti ditambahkan berapa? Satu. Jadi kalau suku ketiga, tiga, suku kelima, nah, kan berarti berapa? Limanya di atas sekitarnya berapa? 12. Limanya 2, nah sini dia dapat satu sampai dengan N ya. Oke, N itu dilambangkan dengan apa? Satu N. Oke, lalu sekarang kita cari bisa atau beda ini kita temukan dari mana? Suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama atau suku ketiga dikurangi suku yang kedua. Dua boleh yang keempat tapi lalu kamu tentukan. Nah sekarang selisihnya sama atau tidak? Siap sama. Bedanya sama atau tidak? Siap sama. Bedanya sama ya. Berarti bedanya berapa? Siap 2. Nah sekarang ini kan dari baris ke-1 dengan baris ke-2 selisihnya berapa? 4 kursi. Oke. Selisih itu bisa berapa? Nah sekarang kalian perhatikan selisihnya atau bedanya tetap nggak? Selalu tetap atau baru-baru? Selalu? Baru perhatikan. Nah sekarang kalian perhatikan baris ke-1 berapa? 20 kursi. Baris ke-2 24. Lalu berarti dari baris ke-2 dengan ke-1 itu ada selisihnya berapa kursi? 4 kursi. Oke. Baris ke-3 berapa kursi? 28. Antara baris ke-3 dengan baris ke-2 ada berapa selisih? 4. Lanjut. Baris ke-5 ada berapa kursi? Dari baris ke-5 dan ke-4 ada berapa selisih? 4. Iya, sama aja. Bahkan berarti tadi Budi bilang tidak sama, tidak selalu sama. Ini sekarang sama enggak? Nah, berarti selisihnya kalau sama berarti selisihnya tetap. Nah, selisih itu yang tadi disebutkan lebar selisih itu sama dengan apa? Kata lainnya apa? Berarti bisa ditentukan kan? Jadi apa bedanya? Bedanya berapa kursi tadi? Lalu kamu melihat berikutnya untuk menentukan suku N-nya, maka kalian harus di sini. Berarti satu itu sama 20, berarti baris kedua berarti 20. Berarti 20 itu ditambah berapa kursi? 4 kursi. Jadi kalau di baris ke-2 ditambah 4 kursi, maka di baris ke-3 ditambah berapa kursi? Ya berarti dari antara baris pertama ke baris ke-3 berarti ditambah 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Kan? Bisa. Hasil diskusinya difoto dikirim ke ibu. Ke grup. Nanti ibu tampilkan di layar sehingga siapa yang mau presentasi tinggal dibuka, kalian dijelaskan dari slide poinnya. Oke, silakan. Kelompok 1 difoto, satu orang aja foto kirim ke grup. Ketua kelasnya foto. Ya Bu. Kelompok 2 Marsha silakan difoto hasil kerjanya. Kelompok 3 Alexandria silakan difoto. Ya, kirim ke grup kelas. Ke grup. Kelompok 4 Efraim silakan difoto. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan
Jambi kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan soal pertama. U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya sampai UN. Untuk mendapatkan atau mencari beda itu dengan cara suku kedua atau U2 dikurangi dengan suku pertama atau U1 sama dengan suku kedua adalah 6 sehingga dan suku pertama 4 sehingga 6 dikurang 4 sama dengan 2. Berapa selisih atau beda antara dua suku yang saling berdekatan? Selisihnya adalah 2. Jadi beda pada barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan B sama dengan UN kurang 1. Oke. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 1. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Tidak ada? Ada pertanyaan? Suku K1 itu namanya apa? Suku K5? Suku KN? Oke, berarti untuk mencari beda, berarti suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dan kurangi suku ketiga, sehingga kita memperoleh beda itu diperoleh dari UN kurang 1. Oke, silakan. Ini Ibu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Mau berapa jumlah kursi pada baris ke-15? Dapatkah kamu menghitungnya? Yang pertama, susunan kursi pada gedung bioskop membentuk barisan aritmetika. Baris yang kelima, 36 kursi. Katakan karena 20 ditambah dengan 4 sebanyak 4 kali. Oke. Jadi pada baris ke-15, 20 ditambah 4 sebanyak 14 kali. Jadi rumus umum menentukan suku KN pada barisan aritmetika adalah UN A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke. Ya, ada yang mau bertanya? Kelompok yang lain atau mau menanggapi? Berarti yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 ya, ini kelompok 3, bahwa untuk kita menemukan rumus suku KN, coba perhatikan semuanya. Untuk kita menentukan rumus suku KN pada barisan aritmetika, maka kita harus menentukan dulu bedanya, ya. Kita harus menentukan bedanya, kemudian kita lihat bahwa harus menentukan dulu suku pertamanya berapa. Bedanya adalah 4 ya, karena selisih antara baris yang satu dengan baris yang lain itu ada 4 kursi, berarti itu bedanya adalah 4 ya. Nah, berarti kalau untuk baris kedua dari baris pertama kan 20, baris kedua berarti 24, dapat dari mana? Oh, di baris kedua itu ditambah lagi 4 kursi. Nah, nanti di baris selanjutnya ditambah lagi 4 kursi, di baris selanjutnya 4 kursi. Berarti hitungannya itu dari baris K1 berapa kali ditambahkan kursi itu sampai di baris yang nanti baris KN ya. Sehingga kita menemukan UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Semua kembali dengan tertib ke tempatnya masing-masing. Tadi kalian sudah berdiskusi ya? Sudah bisa menyimpulkan apa saja yang kalian bisa simpulkan? Apa saja? Tadi dari permasalahan satu apa? Yang kalian bisa ambil menjadi kesimpulan di hari ini apa? Dari materi tadi. Siap untuk Menentukan apa bisa? siap menentukan beda. Beda. Kemudian menentukan apa lagi? Suku K N tadi UN toh? Siap. Untuk mencari suku K N. Suku pertama dinamakan dengan apa? Suku kedua? Suku ketiga? Berarti kalau suku K N? Oke. Untuk mencari beda berarti suku kedua dikurangi dengan suku sebelumnya.
beda atau selisih itu menentukan itu. Pada masalah 3, A-nya berapa? Siap A80. A8? A itu apa? Suku per? Suku pertama selain dilambangkan dengan A, dilambangkan dengan apa? Satu. Lalu bedanya berapa? Siap Beda? 15. Rumus apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah 3? N sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, seperti itu ya. Silakan. Dalam pelajaran hari ini, adakah materi yang kalian tidak bisa pahami? Bisa ya? Coba kita awalkan pelajaran sampai waktu kita tanya jawab, kemudian kalian berdiskusi kelompok, ya. Kemudian menggunakan media kahot. Kamu sedang menggunakan media kahot? Kemudian mengerjakan KPD. Tentunya ada sesuatu yang memang yang kalian ambil di hari ini ya. Nah, yang paling sulit kalian pelajari hari ini apa? Tentang apa? Di permasalahan keberapa? Ya kalau di kelompok 4 itu di punya tipu mungkin yang di tahun pertama. Oke, berarti permasalahan 3 ya. Nah, Ibu harap nanti setelah ini kalian terus pelajari materinya. Kalau ada yang tidak mengerti nanti boleh bertanya langsung ke Ibu ya. Ibu harap bahwa apapun yang kita sudah lakukan hari ini itu bisa berguna bagi kalian. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas tentang barisan dan deret geometri. Oke, demikian. Silakan Danton untuk menyiapkan. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Lapor tingkat 2 telah menerima pelajaran matematika. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali berdua sebelum kita mengakhiri pelajaran. Laksanakan